Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guru hebat di seluruh Indonesia dan para dewan juri yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Citra Wahyuni SPD, guru kelas 4 di SDN 058-11 Koto. Di tengah tuntutan zaman pada saat sekarang ini, kita sebagai seorang guru tidak hanya sekedar mengajar saja, tetapi kita harus mampu untuk mentransformasikan cara belajar. Video yang akan saya tampilkan setelah ini adalah contoh bukti nyata dan komitmen saya dalam mengimplementasikan pembelajaran mendalam. Sebuah kerangka kerja yang melampaui hafalan untuk menuju kemampuan pemahaman yang fundamental dan dapat melahirkan pembelajar yang adaptif. Selamat menyaksikan video pembelajaran yang lahir dari kedalaman berpikir. Salam inovasi pendidikan. SD Negeri 058 merupakan salah satu SD yang terletak di Kecamatan Tanah Kampung. Lebih tepatnya, berada di Jalan Stadion Pancasila, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Sekolah ini telah mengikuti berbagai ajang perlombaan, di antaranya Lomba Adiwiyata tingkat nasional, Lomba Kota Sehat tingkat nasional, dan banyak lagi perlombaan-perlombaan lainnya. Di video ini, saya akan membagikan pengalaman tentang praktik baik yang berjudul Mengungkap Misteri Benda Jatuh ke Bumi, Eksplorasi Gaya Gravitasi melalui Peta Perjalanan STAR dengan metode inquiry untuk menggali potensi berpikir kritis siswa kelas 4 di SD Negeri 058/11 Koto Dumo. Di kelas 4 SD Negeri 058/11 Koto Dumo, saya menemukan permasalahan dalam pembelajaran IPA. Sebagian besar siswa masih menganggap konsep gaya gravitasi sulit dan abstrak. Selama ini, pembelajaran cenderung berpusat pada guru dan hanya menekankan definisi, sehingga siswa kurang aktif dan cepat bosan. Nilai rata-rata awal pun hanya 55. Untuk mengatasinya, saya menerapkan metode inquiry yang dipadukan dengan peta perjalanan STAR. Melalui pendekatan ini, siswa diajak menyelidiki, bereksperimen, dan berpikir kritis menemukan sendiri konsep gaya gravitasi. Sebagai guru, saya berperan sebagai fasilitator, menciptakan suasana belajar yang aktif, menyenangkan, dan bermakna bagi siswa. Dalam menerapkan pembelajaran mengungkap misteri benda jatuh ke bumi dengan metode inquiry dan peta perjalanan STAR, saya menghadapi berbagai tantangan. Bagi siswa, tantangannya adalah beradaptasi dengan pola belajar baru. Mereka harus belajar aktif bertanya, meneliti, dan menemukan sendiri jawabannya. Bukan hanya menerima informasi dari guru saja. Perbedaan kemampuan berpikir juga membuat proses belajar berjalan tidak seragam, sehingga guru perlu menyesuaikan bimbingan. Bagi guru, tantangannya adalah berubah peran menjadi fasilitator, mengatur waktu dan strategi, serta menyusun penilaian berpikir kritis yang akurat. Namun, dari semua tantangan itu, saya belajar bahwa setiap perubahan adalah proses menuju pembelajaran yang lebih bermakna. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Bismillah.
Bilang aja tentang gaya. Siapa yang masih ingat pelajaran kemarin? Rere mana? Tentang? Bagus, pintar. Tepuk tangan tuh Rere. Tentang gaya. Siapa yang masih ingat apa itu gaya? Yuk, siapa yang masih ingat apa itu gaya kemarin? Oke, Fatan apa namanya? Pintar. Betul apa salah Fatan? Betul. Langit. Namun yang terjadi adalah justru jantung beruang lagi. Kita juga telah berada di luar angkasa, maka astronot akan terasa lebih ringan dan melayang-layang. Hal ini dikarenakan hari ini kita akan belajar tentang gaya gravitasi. Gaya gravitasi. Oke. Nanti di dalam gaya gravitasi ini kita akan membahas yang pertama. Oke. Yang kedua, nanti kita akan mempelajari tentang manfaat gaya gravitasi. Tentang apa? Gaya gravitasi. Ada dicontohkan seperti apa tadi? Pohon yang buahnya jatuh. Jatuhnya kemana? Ke? Kenapa ke atas jatuhnya? Bagus Rere, karena kata Rere adanya gaya gravitasi. Selain itu, coba siapa yang bisa tadi apa contohnya selain buah yang jatuh ke bawah apa tadi? Kalau yang sering kalian lakukan apa? Apa? Bermain? Bermain bola tenis. Oke, tadi bolanya gimana? Meskipun kita lempar tinggi, dia akan tetap jatuh kemana? Ke bawah. Nah, dari situ kan kita sudah bisa berpikir, kenapa dia jatuh ke bawah? Karena ada apa tadi kata Rere? Karena adanya gaya gravitasi ini. Oke, sebelum Ibu lanjutkan videonya, kita akan melakukan sebuah percobaan terlebih dahulu. Oke? Batu dan kertasnya di atas meja. Percobaannya, silakan dilaksanakan percobaannya. Ini bisa nggak kalian jebek kantornya? Berdiri di atas kursi bagian ibu tunjuk tadi. Bagian ibu tunjuk mengamati si Bella. Kamu sini, ini rumah kamu kan? Amati dia di sini. Oke. Bagus, kayak ini bagus nih. 1, 2, 3. Berdiri di atas kursinya masing-masing. Oke. Ayo, Ibu hitung sampai 3. Tangannya sudah lurus. Apa yang dipegang? 1, 2, batu. Nah, coba lihat. Batu di sebelah kanan. Batu sebelah kanan. Kertas sebelah kiri. 1, 2, 3. Ya, silakan Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Silakan ditulis. Sudah dibuka. Satu kelompok, satu orang ke depan yang membacakan hasil diskusinya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3. Ya. Sama apa soalnya? Apa yang diamati saat menjatuhkan sebuah kertas dan bola secara bersamaan?
kelompok 3 isinya kelompok 1, 2, 4, 5. Dia bilang kelompok 3 yang lebih duluan jatuh itu adalah batu. Pendek ya. Oke, sekarang coba disaksikan dan disimak baik-baik video ini. Benda jika terjatuh arahnya pasti ke bawah. Kalian mau lagi ya? Arahnya pasti ke bawah. Ke bawah lagi. Dan mengapa semua benda jika terjatuh arahnya pasti ke bawah? Oke, setelah kalian mengamati video tadi, siapa yang bisa menyampaikan sama ibu? Oh, ternyata gaya gravitasi ini itu. Gaya gravitasi itu adalah ini, Bu. Coba siapa yang bisa menyampaikan? Yang bisa sebelum ibu simpulkan hasil diskusi. Sekarang ibu tanya, mana lebih dulu jatuh antara batu dengan kertas? Batu. Mana yang lebih dulu jatuh antara kertas yang sudah menjadi bola dengan kertas yang masih lembaran bagus? Mana lebih jatuh? Kertas yang sudah menjadi bola. Berdoa dimulai. Memberi salam. Penerapan pembelajaran mengungkap misteri benda jatuh ke bumi dengan metode inquiry dan peta perjalanan STAR membawa dampak besar bagi siswa. Mereka kini tidak hanya menghafal, tetapi memahami konsep gaya gravitasi melalui eksperimen dan observasi langsung. Siswa lebih aktif, kritis, dan percaya diri dalam mengemukakan pendapat serta bekerja sama dalam kelompok. Nilai rata-rata meningkat dari 55 menjadi 87,5, menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman konseptual dan berpikir ilmiah. Suasana kelas menjadi lebih hidup dan kolaboratif, sementara guru bertransformasi menjadi fasilitator pembelajaran. Rekan sejawat dan kepala sekolah memberikan respon positif, menilai praktik ini sebagai model inovatif yang dapat direplikasi di mata pelajaran lain. Semua keberhasilan ini tercapai berkat dukungan sekolah dan partisipasi aktif siswa kelas 4. Demikianlah pemaparan dari praktik baik pembelajaran mendalam yang sudah saya terapkan di kelas saya. Saya percaya bahwa dengan penerapan pembelajaran mendalam ini, kita sebagai seorang guru tidak hanya menteraskan ilmu, tetapi kita juga mampu untuk menumbuhkan karakter dan kompetensi di abad ke-21 yang holistik pada peserta didik. Mari kita terus berinovasi dan berkolaborasi untuk menciptakan pendidikan yang bermakna dan berkelanjutan. Dan saya berharap semoga dengan praktik baik yang saya lakukan ini mampu untuk menginspirasi rekan-rekan guru lain. Salam inovasi pendidikan, salam guru berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.